2 bulan bekerja di PT Irwan Bersaudara, aku langsung dipromosikan naik jabatan sebagai kepala staf dengan gaji yang lumayan gede. Bos Irwan siang itu mengajakku makan siang di sebuah resto yang mewah. Malamnya harus menemani keluar kota dan tidur di hotel yang mewah. Di sanalah beliau mengatakan bahwa ia sudah lama ingin berduaan denganku. Seperti sekarang ini. Inilah kisahku. Namaku Zainal, umur 30 tahun. Kata orang wajahku mirip Rizky Anggoro, pemain film. Kata orang lagi banyak sekali cewek yang suka padaku. Tapi entahlah aku lebih suka menyendiri atau memang tak punya ketertarikan kepada cewek-cewek ini. Aku lebih suka bergaul dengan geng cowok jomblo. Ada 4 orang cowok-cowok seumuranku yang semuanya memilih untuk menjomblo. Dan yang paling dekat denganku adalah Andi. Nah, ketika Andi menikah, aku seperti kehilangan teman sejatiku. Sejak itu, aku sering menyendiri. Tapi kadang-kadang Andi masih menghubungiku, masih mengajakku bertemu untuk ngopi di warung di pinggir jalan. Entahlah, dengan Andi aku merasa nyaman sekali. Hari itu Andi menelponku dan mengatakan ada pekerjaan yang cocok untukku. Ia tahu aku sudah lama ingin mendapatkan pekerjaan yang tetap, sebab usaha onlineku tidak berjalan sesuai yang aku harapkan. Andi memberiku nomor telepon yang bisa aku hubungi. Namanya Pak Irwan, pemilik PT Irwan Bersaudara yang karyawannya cukup banyak. Dengan ragu-ragu aku menelpon Pak Irwan dan tak disangka jawabannya sangat ramah. Ia mengajakku ketemuan pas makan siang. Pak Irwan ini mengelola bisnis kain, berbagai macam kain yang katanya memiliki cabang di beberapa kota. Kantornya tak jauh dari tempat tinggalku. Perjalanan hanya 20 menit naik motor. Pertama kali ketemu langsung diajak makan siang. Dan bos Irwan ini berbanding terbalik dengan sosok bos yang aku bayangkan. Ia selalu tersenyum dan ramah kepadaku. Wajahnya kalem seperti seorang guru kesenian, atau seperti pemeran bapak-bapak baik dalam sinetron Indosiar. Kira-kira usianya 50-an tahun. Aku sering melihatmu, katanya kepadaku. Aku heran. Benarkah Pak? Di mana? Di dalam mimpiku. Dan Pak Irwan tertawa. Aku ikut tertawa. Kami tiba-tiba menjadi sangat akrab, seolah-olah teman lama yang tidak pernah bertemu. Aku sangat senang jika kau bekerja denganku, Zainal, kata Pak Irwan dengan nada serius. Saya juga senang Pak, diberi kesempatan untuk bekerja dengan Bapak, jawabku. Pak Irwan menepuk-nepuk pundakku, dan sejak saat itu, tiap hari aku bertemu dengan Pak Irwan. Sangat menyenangkan karena beliau ini memperlakukan diriku tidak seperti karyawan, malah mirip sebagai teman. Tapi pengalaman mengajarkan agar aku tetap menjaga jarak. Pertama, dia bosku, dan yang kedua, aku pernah merasakan kehilangan sahabat dekat seperti Andi, dan aku tak ingin mengulanginya lagi. Sudah 3 hari ini Pak Irwan bersikap tidak seperti biasanya kepadaku. Kami bahkan belum bertatap muka sama sekali. Biasanya ia mendatangiku di tempat di mana aku bekerja, mengajak ngobrol dan ketawa-ketawa, atau kadang mengajakku makan siang bersama. Apakah aku sudah melakukan kesalahan? Aku bertanya-tanya dalam hati. Ada keinginan untuk menemui Pak Irwan di ruangannya, namun takut mengganggu. Tidak ada yang bisa aku lakukan kecuali menunggu dengan hati yang gelisah tentunya. Di hari berikutnya aku sudah bertekad untuk mendatangi Pak Irwan di ruangannya. Tapi pagi itu seorang karyawan mendatangiku. Katanya Pak Irwan memintaku menghadap begitu aku datang. Hatiku berdegup kencang saat kakiku melangkah ke ruangan Pak Irwan. Pagi Pak Irwan, sambil mengetuk pintu ruangan yang sedikit terbuka. Masuklah Zainal, dan tolong pintunya ditutup ya, kata Pak Irwan dari dalam. Setelah aku berada di depannya, Pak Irwan masih menyibukkan diri dengan kertas-kertas di hadapannya.
cuek sekali dengan diriku. Aku makin gelisah. Ia tak menyuruhku duduk. Pak Irwan tampaknya telah selesai dengan kertas-kertasnya dan ia berdiri namun tak memandangku sama sekali. Ia berjalan pelan ke arahku dan tiba-tiba memelukku sangat erat dan lama. Aku bisa mencium bau tubuhnya yang wangi, aroma parfum yang mahal. Ragu-ragu aku memegang pinggangnya dan pelan-pelan melingkarkan lenganku di sana. Pak Irwan, bisikku. Pria itu melepaskan pelukan dan menatapku. Kangen ya kamu sama aku, katanya sambil tertawa. Aku mengangguk dan kami berpelukan lagi. Besok temani aku keluar kota ya, katanya dengan berbisik. Aku hanya mengangguk. Ada perasaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aku masih diam ketika Pak Irwan mengambil kertas-kertas di atas meja dan memberikannya kepadaku. Jangan lupa besok, katanya sambil mengacak-acak rambutku. Sepanjang hari itu aku tak bisa melepaskan ingatanku saat beberapa menit di dalam ruangan Pak Irwan pagi itu. Sangat menyenangkan, dan besoknya aku akan bersama Pak Irwan seharian keluar kota, mungkin sampai malam, dan kita akan bersama-sama sepanjang hari. Bermimpi pun aku tak berani, tapi itu akan terjadi besok. Pagi-pagi sekali Pak Irwan sudah menungguku di dalam mobilnya. Begitu aku datang dengan tas punggung yang agak penuh isinya, beliau langsung membunyikan klakson mobil, dan yang tak pernah aku impikan itu pun kini menjadi kenyataan. Aku dan Pak Irwan di dalam mobil meluncur pelan ke selatan. Sinar matahari pagi menyiram mobil dan kami merasakan kehangatan di dalamnya. Sepanjang perjalanan itu kami tidak banyak bicara, seperti sibuk dengan pikiran masing-masing. Setelah 2 jam perjalanan, kita sampai di Semarang dan langsung menuju ke hotel di dekat kota tua. Kata Pak Irwan, beliau ingin melihat kota tua di sore hari karena mengingatkan masa-masa mudanya ketika masih menjadi mahasiswa. Dulu di tahun 80-an suasananya ya begini, kata Pak Irwan. Lalu ia mengajakku berfoto bersama. Sebuah foto dengan 2 pria berwajah ceria. Aku melihat wajahku sendiri berdampingan dengan Pak Irwan dengan latar belakang bangunan kota yang eksotik. Sebuah foto yang kemudian menjadi awal peristiwa baru yang akhirnya aku dan Pak Irwan harus berpisah. Foto itu beberapa hari kemudian sampai ke seorang perempuan yang datang kepadaku dan memintaku untuk pergi dari PT Irwan Bersaudara. Andai saja aku tahu bahwa foto itu adalah awal dari bencana, aku pasti akan menghapuskan foto itu seketika itu juga. Tapi siapa yang akan tahu dengan hari esok dan lusa? Menjelang sore kami kembali ke hotel. Aku duduk di tepi tempat tidur yang empuk dan tiba-tiba Pak Irwan merebahkan diri dengan kepala berada di pangkuanku. Aku hanya diam memandangi wajah bersih itu dari dekat, sangat dekat sehingga aku bisa merasakan udara yang keluar dari mulutnya. Pak Irwan menatapku dan aku menatapnya, dan entah siapa yang mulai. Tiba-tiba kami seperti 2 musafir yang telah lama kehausan dan kini menemukan mata air yang bersih. Aku kehausan, Pak Irwan sangat kehausan. Ya, kami melakukannya. Ya, kami berdua sama-sama menginginkannya. Aku terbangun tengah malam ketika mendengar suara handphone milik Pak Irwan yang berdering. Di sampingku Pak Irwan masih terlelap. Ia bahkan tidak mendengar suara handphonenya yang berbunyi beberapa kali. Panggilan itu ternyata dari istrinya. Aku bahkan lupa kalau Pak Irwan mempunyai istri. Maka pelan-pelan aku membangunkan Pak Irwan, dan ia begitu gugup ketika mengetahui bahwa istrinya yang menelepon. Ia membawa teleponnya ke kamar mandi dan aku tak bisa mendengar percakapan mereka.
Keluar dari kamar mandi, wajah Pak Irwan tampak gelisah. Ia memandangku dan berkata, "Kita pulang sekarang." Dan segera ia mengemasi pakaiannya. Aku masih mematung di tempatku ketika ia berhenti mengemasi pakaian dan menoleh ke arahku. Pak Irwan berdiri, berjalan ke arahku dan memelukku. "Maafkan aku, Zainal." Detik berikutnya, aku dan Pak Irwan sibuk mengemasi pakaian dan memasukkannya ke dalam tas. Dalam perjalanan pulang itu kami tak banyak bicara. Pikiran Pak Irwan mungkin sedang berada di rumahnya, berdebat dengan istrinya tentang siapa yang telah menemaninya. Dan pikiranku sedang membayangkan besok. Bagaimana dengan pekerjaanku di Irwan Bersaudara? Bagaimana besok menghadapi pertemuan yang tiap hari dengan Pak Irwan? Akhirnya aku mengantuk dan tertidur di dalam mobil di samping Pak Irwan. Aku bermimpi tentang Pak Irwan yang mengajakku ke sawah untuk melihat indahnya matahari terbenam. Aku bermimpi berada di dalam ruangannya yang sepi dan kita berpelukan lagi. Begitulah cara kami berpisah malam itu. Tidak ada lambaian tangan, tidak ada kata "sampai ketemu besok" atau "besok aku tunggu di ruanganku ya." Tapi aku melihat wajah Pak Irwan seperti ingin mengucapkan sesuatu, tapi tertahan di tenggorokannya, seperti ada sesuatu yang menahannya. Pagi-pagi sekali, aku sudah tak sabar untuk berangkat bekerja, untuk melihat apakah Pak Irwan juga sama sepertiku, ingin sekali bertemu. Namun sampai jam 9 pagi, pria yang aku harapkan muncul itu malah diganti oleh seorang wanita. Kulitnya bersih, pakaiannya tampak mahal, make upnya tebal. Aku diminta menghadap ke ruangan Pak Irwan. Belakangan aku tahu bahwa beliau ini adalah Nyonya Irwan, istri dari Pak Irwan. Ia duduk di kursi Pak Irwan. Aku duduk di hadapannya dengan kepala tegak, mencoba menerka-nerka kalimat apa yang akan ia katakan. "Mas Zainal ya?" Aku mengangguk. Ia membuka HP yang ternyata milik Pak Irwan, lalu menunjukkannya padaku. "Ini foto kamu dan Pak Irwan kemarin, betul?" Aku mengangguk. Bu Irwan tidak bertanya lagi apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya beliau ini sudah mendapat bocoran dari Pak Irwan. Ia hanya berkata bahwa hari ini adalah hari terakhir aku bekerja. Bu Irwan menyerahkan amplop tebal berisi uang, kemudian mengatakan bahwa uang itu bisa untuk hidup beberapa bulan. Ia memintaku untuk tidak menemui Pak Irwan lagi. Apalagi yang bisa kukatakan selain mengangguk dan mengangguk lagi. Uang itu aku terima dan langsung memacu motorku secepat angin. Aku kehilangan lagi. Dulu Andi, sekarang Pak Irwan. Dan sepertinya memang begitulah takdirku. Tidak ditakdirkan untuk menjalin hubungan lama. Sudah 1 minggu namun ingatanku tak bisa berpindah selain ke Pak Irwan. Ada keinginan untuk pergi ke kantornya untuk sekedar menyapa, atau kalau tidak melihatnya dari jauh. Kadang ingin sekali menelponnya untuk bertanya apa kabar. Kadang ketika malam datang, aku sengaja berdiri lama di depan rumah, kemudian membayangkan tiba-tiba Pak Irwan muncul dengan mobilnya, kemudian membawaku keluar kota atau kemana saja. Dan jika itu terjadi, aku pasti akan berkata, "Iya,